Halo guys, balik lagi di channel Mr. Fredkin. Hari ini kita kembali lagi ya di market. Seperti biasa lagi nih, kita udah masuk setelah libur panjang teman-teman. Hari ini saya akan langsung update aja untuk market kita di tanggal 2 Mei 2003 ya teman-teman. Dan sebelum itu saya akan bahas sedikit di kalender ekonomi ya. Hari ini teman-teman, di tanggal 2 Mei itu tadi ada rilis data inflasi dari Indonesia ya teman-teman, secara year on year, dan secara inflasi kita di bulan April itu menurun drastis teman-teman ya. Jadi angkanya itu berada di 4,33% nih. Jadi turun sekitar 0,64% ya dari bulan lalu teman-teman secara year on year ya. Ini menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia udah mulai terkendali teman-teman. Jadi harusnya ke depan suku bunga akan sedikit diturunkan teman-teman ya. Kita akan pantau nih untuk suku bunga ke depan nanti ketika ada interest rate decision teman-teman. Oke, selanjutnya langsung aja kita update market hari ini. Penutupan kembali koreksi teman-teman ya. Hari ini terkena sentimen nih, karena kan bulan Mei terkenal dengan fenomena sell in May ya. Jadi mungkin market kita terkena sentimen itu karena kembali lagi sekarang kita masuk di awal bulan, di bulan awal perdagangan awal bulan teman-teman. Jadi mungkin fenomena tersebut masih sangat terasa nih. Hari ini secara closingan indeks kita ditutup 0,76% ya, 6.863. Ini udah tergolong bagus teman-teman, karena tadi sempat sebenarnya minusnya hampir 1,4% teman-teman. Tapi secara closingan saya lihat ada tarikan nih, khususnya dari Bank BCA teman-teman ya. Nanti kita akan coba bahas untuk banking. Untuk sebelum itu secara sektoral kita lihat hari ini cukup melemah ya, koreksi yang cukup tertekan dari sektor energi teman-teman. Tentu saja laporan keuangan Q1 ya yang mulai rilis nih untuk emiten-emiten batubara, tentunya sektornya teman-teman akan berpengaruh nih kepada emiten-emiten di sektor tersebut yang notabene itu harga batubara udah cukup tertekan ya teman-teman. Jadi dari segi laporannya untuk Q1 mereka harusnya terlihat kurang begitu bagus teman-teman, dan terdampak dari banyak emiten batubara yang cukup babak belur teman-teman ya. Kemudian yang cukup melemah juga dari sektor kesehatan, industri, ada juga ini ya basic material atau bahan baku. Sedangkan hari ini yang ditutup berhasil hijau dari sektor transportasi dan juga cyclical ya teman-teman, konsumen non primer nih. Oke, selanjutnya kita coba cek juga hari ini rupiah kita terpantau masih di sekitaran 14.700-an teman-teman ya. Sedikit melemah ya, dari sebelumnya itu udah berada di 14.600-an. Tapi so far masih berada di bawah 15.000 lagi teman-teman untuk rupiah kita ya. Oke, next langsung aja kita langsung cek ke teknikal ya teman-teman. Hari ini secara teknikal kita lihat hari ini candle panjang teman-teman. Tadi sempat menyentuh ke 6.860-an ya. So far sih saya lihat masih tertahan ya di support nih, di garis eksponensial moving average sekarang berfungsi sebagai support teman-teman, setelah kemarin itu berhasil di flip ya. Sementara ini kalau saya bilang sih ini sebagai bentuk dari retest teman-teman. Jadi kalau saya tarik di garis nih dari titik atasnya, nah saya lihat di sini dia posisinya retest teman-teman, retest trendline ya teman-teman. Kemarin kan dia berhasil breakout,
dan sekarang dia posisi retest teman-teman. Jadi so far menurut saya secara potensi masih bagus untuk indeks kita ya, masih bisa on the way bullish. Tapi mungkin yang harus segera ditembus itu resist penting teman-teman di 6.950-an ya, sampai dengan 7.000 nih. Ini resist yang amat sangat penting untuk dilewati oleh IHSG kita agar bisa mengkonfirmasi untuk penguatan lanjutan teman-teman, untuk konfirmasi bullish continuation ya. Tapi kalau misalkan dia masih terreject juga nih dari resistnya, maka potensinya bisa malah jadi koreksi lagi teman-teman. Jadi perlu dipantau ya untuk indeks kita. Harusnya sih kalau misalkan emang mau confirm naik dalam 1-2 minggu ini harusnya bisa berhasil breakout teman-teman ya. Tapi juga waspada kalau misalkan dia ternyata kembali langsung balik ke bawah 6.700-an teman-teman. Ini jadi kurang bagus ya untuk secara outlook-nya nih. Untuk sementara mungkin seperti itu teman-teman untuk outlook dari IHSG kita ya. Nanti saya akan bahas di video terpisah aja untuk outlook dari time frame monthly dan juga weekly-nya. Oke, next. Hari ini mungkin saya akan bahas banking sedikit ya, karena kan kemarin Senin libur, jadi hari ini saya akan bahas untuk banking. Yang pertama Bank BCA. Oke, hari ini Bank BCA terlihat ada kembali inflow teman-teman ya. Jadi so far nih untuk Bank BCA masih terus di inflow asing. Itu merupakan pertanda yang cukup bagus sih bahwa market kita bisa kembali untuk bisa rally teman-teman. Hari ini Bank BCA closingan di 9.050 ya. So far bagus untuk Bank BCA. Hari ini sebenarnya kembali terreject, maksudnya dari support ya, masih tertahan teman-teman di 8.900. Seperti yang saya bilang, 8.900 merupakan area support yang cukup penting untuk Bank BCA. Jadi tadi pagi sempat menyentuh ke sana ya, 8.900. Namun akhirnya tertahan dan kembali ke atas 9.000 nih. Jadi so far untuk Bank BCA menurut saya masih cukup oke banget nih untuk bank ini. Masih bisa kembali untuk lanjut ke atas harusnya ya. Bahkan bisa menembus untuk kembali all time high-nya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi bisa batasin aja kalau misalkan dia jebol di 8.900 ya menurut saya. Terus buat teman-teman yang masih udah pegang dari bawah, harusnya masih cukup oke, bisa disimpan untuk bisa kembali menguat nih. Karena secara weekly di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, dia berhasil breakout di 8.900 dan sekarang 8.900 ini menjadi support teman-teman, dan sementara ini masih berhasil bertahan ya di atas itu. Jadi so far mungkin potensinya bisa kembali untuk kembali ke atas sih. Oke, jadi good untuk Bank BCA masih bisa kembali di follow up. Dan next yang kedua teman-teman langsung aja Bank Mandiri ya. Nah untuk Bank Mandiri hari ini closingannya di 5.250 menguat 1,45%. Nah untuk Bank Mandiri ini so far sementara masih belum berhasil breakout ya teman-teman. Masih terreject nih dari resistnya di 5.250 nih. Jadi ngepas banget sama resistnya teman-teman. Jadi untuk Bank Mandiri belum ada konfirmasi bahwa untuk breakout teman-teman, karena sementara juga masih terreject nih beberapa kali di area tersebut. Jadi perlu dipantau ya, karena belum ada konfirmasi untuk penguatan lanjutan. Secara weekly-nya juga sebenarnya secara weekly cukup bagus ya teman-teman. Dia berhasil bertahan nih di atas garis hitam, yaitu garis exponential moving average ya. Jadi so far harusnya masih cukup oke juga untuk Mandiri, tapi mungkin pergerakannya dia sedikit terlambat dari Bank BCA teman-teman.
Langkah lebih bagus misalkan dia berhasil breakout teman-teman ke atas 5.300-an. Jadi secara teknikal dia konfirmasi bisa breakout teman-teman. Oke, itu sekilas saja untuk Bank Mandiri karena so far belum terlalu bergerak banyak ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, Bank BNI. Untuk Bank BNI juga sama ya teman-teman, seperti Bank Mandiri. So far juga masih terreject nih dari resistnya di 9.550 sampai dengan 9.700 ya. Jadi area ini saya tandain ya. Area ini so far menjadi area resist. Ini menjadi area resisten teman-teman untuk Bank BNI ya. Kalau misalkan dia belum berhasil breakout ke atas nih, maka secara potensi masih bisa terjejak lagi teman-teman ke bawah nih untuk Bank BNI. Jadi so far sementara untuk Bank BNI juga belum terlalu banyak pergerakan. Kita masih menunggu untuk dia berhasil breakout ya teman-teman, atau justru kepentok dan malah kembali koreksi. Kalau secara weekly-nya sebenarnya so far masih cukup oke juga, masih cukup berhasil bertahan ya teman-teman di atas garis eksponensial moving average nih. Cuman mungkin secara candle weekly minggu kemarin itu kurang begitu bagus teman-teman, karena dia dominan full ke bawah ya untuk seller nih. Jadi tekanan jual cukup tinggi untuk bank ini. Cuman ya secara weekly sebenarnya masih cukup oke untuk bisa kembali ke atas. Cuman perlu waspada yang saya bilang, karena masih terreject aja dari resistennya ya. Jadi belum ada dia berhasil untuk breakout ke atas teman-teman. Lalu next yang terakhir hari ini Bank BRI ya. Nah, Bank BRI juga cukup oke seperti Bank BCA. Terakhir teman-teman setelah dia breakout dari resistnya ya di sekitar 5.000 nih, dan sekarang dia masih berhasil bertahan di atas area tersebut. Kalau nggak salah kemarin itu saya juga sempat mention ya, 4.900 bisa jadi batas nih kalau misalkan teman-teman ada yang mau spekulasi ya. Kemarin harusnya dia sempat menyentuh ke 4.930 nih. Kalau ada teman-teman yang dapat, harusnya sekarang udah lumayan profit ya teman-teman ya, 3-4% ke atas. Untuk Bank BRI juga masih bagus. So far harusnya masih bisa kembali untuk lanjut ke atas nih, karena dua bank ini ya, Bank BCA dan juga Bank BRI, yang saya lihat dari segi inflow asingnya masih cukup kencang teman-teman. Jadi so far untuk Bank BRI juga mungkin masih bisa untuk lanjut penguatan ke atas ya. Tapi mungkin segi skenario yang keduanya untuk Bank BRI seperti yang saya gambarkan juga di sini, dia masih untuk yang rising wedge ternyata dia udah berhasil breakout teman-teman ya. Jadi harusnya untuk Bank BRI ini dia memang confirm untuk kembali menguat ke atas teman-teman. Oke, gitu aja. Bagus untuk Bank BRI ini. Jadi untuk 4 banking kita menurut saya cukup oke. Yang bisa dipantau adalah Bank BCA dan juga Bank BRI ya teman-teman. Untuk Bank Mandiri masih cukup oke juga. Untuk Bank BNI saya sih kurang rekomen ya teman-teman. Oke, untuk hari ini kurang lebih begitu aja ya untuk pembahasan kita dan juga ISG Daily hari ini tanggal 2 Mei 2023 teman-teman. Oke teman-teman, thank you semuanya ya buat yang menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, dan juga teman-teman jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang ya teman-teman untuk setiap analisa yang saya berikan. Oke, buat teman-teman yang mungkin punya requestan untuk emiten apa yang mau dibahas, boleh tulis di kolom komentar, nanti saya akan coba bahas teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.